Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang kontrakan angker yang berada di Jakarta Timur. Dan cerita ini dialami oleh Bang Jali, dimana pada video yang pertama, di akhir video itu saya sedikit bingung. Bingungnya seperti ini. Dari mana sosok nenek-nenek itu? Dan sosok apa yang sebenarnya ada di dalam kamar mandi? Bagi kalian yang belum menyimak video yang pertama, silahkan kalian mampir dulu di videonya agar kalian tidak gagal paham. Untuk link videonya saya letakkan di kolom deskripsi. Jadi sebelumnya di part pertama ya, di part pertama itu kan saya membahas mengenai bau kamper ataupun bau kapur barus yang berasal dari kamar mandi. Saya belum mengatakan sosok apa yang ada di dalam kamar mandi kan. Jadi sebelum saya menjelaskan semuanya secara detail, saya akan melanjutkan pengalaman-pengalaman mistis yang sudah dialami Bang Jali. Nah, jadi untuk mengawali cerita ini, hari itu setelah lebaran lah, 3 hari ataupun 4 hari setelah lebaran, Bang Jali ini posisi sendirian di rumah. Ya, dikarenakan istri bekerja, anaknya pun ikut neneknya berdagang. Neneknya yaitu ibu dari Bang Jalu ini kan. Otomatis Bang Jalu di rumah sendirian. Kejadian ini terjadi pada pagi hari, dimana pada saat itu, di saat Bang Jali ini sedang santai, tiba-tiba Bang Jali mencium aroma kamper ataupun aroma kapur barus lah. Setelah dicium-cium, ternyata aroma itu berasal dari dalam kamar mandi. Dikarenakan penasaran, Bang Jali ini pun mencoba mengecek lah di dalam kamar mandi itu kan. Tetapi sebelum sampai di kamar mandi, Bang Jali ini sudah melihat penampakan sosok kepala, yaitu kepala pocong. Yang terlihat hanyalah kepalanya kan. Tiba-tiba sontan Bang Jali ini kaget. Mulutnya mau digerakkan tidak bisa, kakinya digerakkan juga tidak bisa. Di saat posisi seperti itu kan, Bang Jali ini ingin mencoba membaca ayat suci Al-Quran ataupun membaca asma-asma Allah kan. Tetapi mulutnya ini tidak bisa bergerak. Dan tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya Bang Jali. Tepukan pertama tidak ada perubahan. Ditepuk kedua kalinya masih sama. Hingga akhirnya ditepukan yang ketiga kalinya ini, Bang Jali akhirnya tersadar. Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi ini Allah? Itulah kalimat pertama yang diucapkan dari mulut Bang Jali. Setelah beberapa kejadian yang sudah meneror keluarga Bang Jali, nah di situ akhirnya Bang Jali ini berinisiatif untuk ngungsi sementara di rumah saudaranya. Dan kebetulan rumahnya tidak jauh dari kontrakan Bang Jali. Dan akhirnya pun Bang Jali, anak, istri dan ibunya ini pun diajak ke rumah saudaranya. Singkat cerita, mereka sudah sampailah di rumah saudaranya. Lalu Bang Jali ini memberitahu apa alasannya kok Bang Jali menginap di rumah saudaranya itu. Dan akhirnya Bang Jali menjelaskanlah kepada saudaranya. Ya, dijelaskan secara detail lah dari kronologinya ataupun gangguan-gangguan yang Bang Jali alami. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bang Jali, saudaranya ini penasaran dan ingin melihat kondisi di dalam kontrakan itu kan. Ya, setelah lama berbincang-bincang, akhirnya saudara Bang Jali ini mengajak Bang Jali untuk mengecek kontrakannya. Maka berangkatlah mereka berdua. Sesampainya mereka di kontrakan, saudara Bang Jali ini tidak merasakan hal-hal yang aneh. Padahal sebelum saudaranya ini datang ke kontrakan,
Bang Jali ini merasakan bahwa energi di dalam kamar, di dalam kontrakan itu sangatlah panas. Tetapi kenapa kok saudaranya yang datang hawanya jadi dingin? Ya dikarenakan saudara Bang Jali ini kan berpikir, wah aman kok, nggak ada apa-apa. Setelah itu mereka pun pulang menuju rumah saudaranya Bang Jali itu. Sesampainya di rumahnya saudaranya Bang Jali, mereka pun bermusyawarah, Bang Jali, istrinya, ibunya, dan juga saudaranya ini kan. Nah setelah itu mereka berbincang-bincang untuk mencari jalan keluar lah, agar keluarga kecil Bang Jali ini tidak mendapatkan teror dari sosok penunggu di kontrakan itu kan. Singkat cerita, bermusyawarah sudah selesai dan di situ Bang Jali pun memutuskan, daripada keluarganya mendapatkan teror lagi dari sosok-sosok gaib, lebih baik mereka pindah. Dan ucapan itu ataupun saran itu pun didengarkan oleh istrinya, ibunya, dan juga saudaranya inilah. Dan saudaranya ini berkata, ya sudah, jika itu sudah menjadi keputusanmu, pindah saja nggak apa-apa. Lagian kan kamu punya anak kecil, yang ditakutkan anakmu ini sering diteror. Apalagi kan masih kecil, bisa-bisa dia trauma. Itulah ucap saudara dari Bang Jali. Singkat cerita, mereka pun sudah bersiap-siap, sudah berada di kontrakan lagi, dan bersiap-siap untuk mempersiapkan segala barang yang akan mereka bawa. Setelah itu Bang Jali kan beres-beres di dapur kan, ya memilih-milih perabotan yang bisa dibawa. Setelah itu Bang Jali ini kebelet ingin buang air kecil. Nah Bang Jali pun menuju kamar mandi kan. Jadi gimana ya, ini kan kamar mandi kan, untuk pintunya kan terbuka. Nah Bang Jali dari sini, sebelum sampai di dalam kamar mandi, Bang Jali ini sudah melihat ada penampakan sosok pocong dan badannya itu lumayan besar. Sontak kaget dan syok kan Bang Jali melihat itu. Bang Jali pun lari keluar rumah. Kejadian itu sampai bikin heboh satu desa. Dan setelah kejadian itu barulah ada salah satu warga yang menjelaskan kepada Bang Jali. Jadi seperti ini Jal, sebelum kamu menempati kontrakan itu, di dalam kamar mandi itu ada seorang bapak-bapak yang meninggal di kamar mandi. Dan meninggalnya ini dikarenakan bapak-bapak ini terpleset di dalam kamar mandi. Setelah mendengarkan penjelasan dari warga, Bang Jali pun sedikit berpikir, ada benarnya juga. Soalnya aku melihat penampakan itu berbentuk pocong dan berbadan besar. Jadi bisa diartikan kalau bau kamper ataupun bau kapur barus itu kan, yaitu berasal dari pocong itu. Setelah menjelaskan sosok pocong, salah satu warga ini menjelaskan kembali tentang nenek-nenek yang menunggu kontrakan itu. Nah jadi seperti ini Jal, kalau sosok nenek-nenek itu berasal dari pohon besar yang berada di samping kontrakan. Nah di saat itu kan masih ada kan pohonnya kan. Singkat cerita, pohonnya ini ditebang. Dan padahal pohon ini ditepati oleh sosok nenek-nenek yang kamu maksud. Dan mungkin sosok nenek-nenek ini merasa terganggu lah, sudah mendapatkan tempat nyaman, tiba-tiba pohonnya ditebang. Setelah pohonnya sudah ditebang, nenek-nenek ini pindah ke dalam rumah atau ke dalam kontrakan. Dan akhirnya terjawab semua lah yang Bang Jali pikirkan, yang saya pikirkan, dan juga yang bagi kalian lah yang penasaran. Nah itulah akhir dari cerita Bang Jali. Jangan lupa untuk ambil hikmah dan informasi di balik cerita ini. Silahkan ambil sisi baiknya, buanglah sisi negatifnya.
Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.